Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Rekta Muzaki Andrian dari KPI kelas 1A akan menuntaskan tugas bahasa Arab, yakni pemahaman dari materi yang sudah dipaparkan, yakni mengenai dhamir. Taib, saya di sini akan mengulas balik apa itu dhamir. Setiap kita belajar bahasa, kita akan mengenal dengan istilah dhamir atau kata ganti. Tidak, kita akan mengenal istilah yang namanya kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab, kata ganti kita sebut dengan dhamir. Kemudian, dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab jumlahnya ada 14. yakni huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Taib. Kemudian dari ke-14 itu saya akan membagi-baginya kembali ke dalam beberapa kedudukan. yakni kedudukan sebagai muzakkar, ada dhamir yang kedudukan sebagai muzakkar, dan ada dhamir yang berkedudukan sebagai muannats. Nah, dhamir-dhamir yang muzakkar itu biasanya dhamir-dhamir yang bergender laki-laki, atau untuk isim atau barang yang kedudukan sebelumnya juga muzakkar. Contoh muzakkar itu biasanya isim atau benda dalam bahasa Arab yang akhir hurufnya itu tidak ada tamar butuh. Baik, saya akan sebutkan dhamir-dhamir mana saja yang termasuk muzakkar. Huwa, dia laki-laki. Huma, dia laki-laki berdua. Hum, mereka laki-laki. Anta, kamu laki-laki. Antuma, kamu laki-laki berdua. Antum, kalian laki-laki. Ana, saya laki-laki. Nahnu, kami perempuan. Taib, muannas. Untuk yang muannas itu untuk dhamir yang kedudukannya atau gendernya sebagai wanita biasanya. Atau kalau dalam bentuk isim atau barang, itu biasanya yang kedudukan sebelumnya juga muannas. Biasanya ciri-ciri isim yang muannas itu huruf terakhirnya ada tamar butoh. Baik, saya akan sebutkan dhamir-dhamir apa saja yang termasuk muannas. Hiya, dia perempuan. Huma, dia perempuan berdua. Hunna, mereka perempuan banyak. Anti, dia kamu perempuan. Antuma, kamu perempuan berdua. Antunna, kalian perempuan. Ana, saya perempuan. Nahnu, kami perempuan banyak. Nah, itu dhamir-dhamir yang sudah saya pisahkan sesuai muzakkar dan muannas. Kemudian dhamir juga bisa jumlahnya bisa terhitung. Ada yang mufrad atau tunggal, kemudian ada yang musanna atau hanya dua, ada juga yang jama' atau banyak. Taib, saya akan menyebutkan sesuai dengan jumlah. Jumlah yang pertama yang mufrad, yakni huwa, dia laki-laki sendiri. Anta, kamu laki-laki sendiri. Ana, saya laki-laki sendiri. Nah, mungkin cukup buat segitu. Nah, kemudian anti, kamu perempuan sendiri. Hiya, dia perempuan sendiri. Anti, kamu perempuan sendiri. Ana, saya perempuan sendiri. Sebenarnya antara ana dan nahnu itu sama sih. Gak memandang gendernya laki-laki atau perempuan, tapi karena di sini ana dan nahnu itu tidak memandang gender, jadi saya masukkan ke dalam dua kategori ya. Nah, kemudian untuk yang musanna atau dua, yakni huwa, betul, hiya, bukan, huma. Nah, huma dia laki-laki berdua atau huma dia perempuan berdua. Kemudian antuma kamu laki-laki berdua atau antuma kamu perempuan berdua. Nah, kemudian yang ketiga, yakni jama' atau banyak.
Nah, saya akan sebutkan domir-domir yang termasuk ke dalam kategori jamak, yakni hum, mereka laki-laki banyak, hunna, mereka perempuan banyak, antum, kalian laki-laki banyak, antunna, kalian perempuan banyak, nahnu, kita laki-laki atau perempuan banyak. Nah, itu yang termasuk domir-domir yang jamak. Nah, kemudian ada juga ada juga pembagiannya sesuai dengan yang lil goib, lil mukhatab, dan lil mutakalim. Ya, ini domir-domir yang menunjukkan bagaimana sih peran domir tersebut gitu. Yang pertama, lil goib. Lil goib itu yaitu domir-domir yang biasanya untuk orang ketiga atau orangnya tuh tidak ada di tempat percakapan orang-orang tersebut. Biasanya orang ketiga atau orang yang kita bahas. Misalkan ada dua orang yang sedang mengobrol. Nah, kedua orang tersebut itu membahas seseorang atau yang bisa kita sebut lagi gosip gitu ya. Nah, itu disebut dia orang ketiga itu kita domirnya kita sebut dengan lil goib. Jadi yang goib atau tidak ada. Nah, saya akan sebutkan domir-domir apa saja yang lil goib, yakni huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, itu semua merupakan domir-domir untuk lil goib. Nah, kemudian ada lil mukhatab. Lil mukhatab itu lawan bicara si pembicara, kamu lah istilahnya ya. Jadi orang kedua tapi ada wujudnya begitu. Kalau lil gaib tadi nggak ada wujudnya, kalau mukhatab ini ada wujudnya. Ya, dia selaku lawan bicara kita. Masa lawan bicara tapi tidak ada gitu wujudnya. Nah, kemudian domir-domir yang mukhatab itu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, itu semua merupakan domir-domir yang lil mukhatab. Nah, kemudian satu lagi ada yang namanya domir yang lil mutakalim. Nah, kedudukan lil mutakalim ini yaitu domir yang berperan sebagai si pembicara sendiri. Mau itu sendiri atau banyak, nah intinya yang pembicara lah gitu, orang pertama lah istilahnya. Ya ini ya, dan wujudnya pun ada, karena nggak mungkin kan orang yang berbicara tapi wujudnya tidak ada. Nah, kemudian domir-domirnya apa saja nih? Ini domirnya cuma ada dua, yakni ana dan nahnu. Ana itu untuk saya sendiri dan nahnu itu untuk kita semua atau kita banyak. Nah, begitu. Kemudian domir-domir itu juga ada yang lil akil, dan goiri akil. Nah, lil akil di sini itu untuk biasanya isim-isim yang berperannya sebutnya berakal lah gitu. Lil akil itu untuk yang berakal, untuk isim-isim yang berakal. Nah, contohnya seperti namanya yang merujuk kepada orang-orang gitu ya, yang akil itu untuk biasanya yang orang-orang atau hewan. Hewan enggak termasuk, tapi untuk orang-orang lah, untuk manusia. Nah, kemudian untuk goiri akil itu yang tidak berakal, contohnya seperti barang atau hewan dan lain-lain, itu yang termasuk goiri akil. Nah, kemudian saya akan menyebutkan domir-domir mana saja nih yang termasuk lil akil dan goiri akil. Pertama, domir-domir ada di sini nih, ada dua kategori. Ada yang lil akil, malah ada yang dapat dua kategori. Ada yang bisa kesebut lil akil atau bisa kesebut goir akil. Nah, domir-domirnya itu yakni huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, itu semua merupakan domir-domir yang goir akil. Bisa kesebut akil atau goir akil. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sedang bercakap-cakap dengan bahasa Arab, nah kemudian kita membahas sesuatu, kita membahas soal barang, misalkan kita membahas soal barang ya, contohnya seperti saya sedang mengobrol dengan teman membahas soal pensil atau pulpen saya yang hilang. Nah,
pulpen atau pensil tersebut termasuk ke dalam isim yang goir akil. Tapi domir-domirnya tetap huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Tapi termasuk kategori isim domir yang tidak berakal atau goir akil. Nah, kemudian untuk kategori yang untuk yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna yang berakal atau lil akil, itu yang biasanya isim-isimnya tuh atau yang sedang kita bicarakan itu yang dalam bahasa Arab itu yang berakal, seperti kita sedang membicarakan orang lain atau membicarakan teman. Saya sedang mengobrol dengan orang di depan atau saya sedang mengobrol dengan teman saya, dan kami biasanya membicarakan orang lain yang siapa saja tapi rupanya tidak ada karena goib, atau yang biasa kita kultur orang Indonesia lah seperti ngegosip lah gitu ya. Nah, itu untuk domir-domir yang termasuk yang bisa termasuk lil akil dan ghair akil. Nah, untuk yang sisanya yang anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, dan ana, nahnu, itu semua termasuk lil akil, untuk yang berakal. Dikarenakan tidak mungkin kan barang-barang seperti pulpen, meja, dan lain-lain kan bisa berbicara gitu ya, atau hewan-hewan pun bisa berbicara. Nah, itu tadi beberapa kategori-kategori dari domir-domir. Kemudian isim domir itu ada beberapa bagian, yakni ada yang baris dan mustatir. Nah, domir yang baris itu domir yang nampak domirnya, yang ada dalam kalimat, yang ketika dalam kalimat. Baris itu merupakan domir yang rupanya ada dalam kalimat. Terus untuk mustatir itu untuk domir yang tidak nampak. Jadi ketika kita menuliskan sebuah kalimat Arab, nah kita mencantumkan fi'il apa? Biasanya dalam fi'il madi itu domirnya suka tidak ada. Nanti akan saya bahas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai baris terlebih dahulu. Baris itu terbagi lagi menjadi dua. Ada yang munfasil dan ada yang mutasil. Nah, untuk domir yang baris munfasil itu domir yang nampak tapi bisa berdiri sendiri. Yaitu seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anna, nahnu, yang jumlahnya ada 14 itu kita aplikasikan dalam sebuah kalimat atau kata, ya ke dalam jumlah lah kita aplikasikan. Contohnya seperti ana thalibun, wa anta, misalnya wa anta mudarrisun. Nah, domir di sini itu, nah dari kata yang tadi saya contohkan, dari ana thalibun dan anta mudarrisun, itu yang mana nih domirnya? Ya, itu domirnya itu yang ana dan anta. Nah, itu ana dan anta itu termasuk domir yang baris munfasil, yang nampak domirnya. Jadi kelihatan ya ana sama ana. Atau contoh lainnya kayak huwa tobibun. Nah, seperti itu. Atau misalkan atau misalkan hiya tholibatun. Nah, kayak gitu. Nah, domirnya mana nih? Ya tadi yang tadi huwa itu domir, dan anti, nah itu domirnya. Nah, kemudian yang satu lagi ini yang domir baris yang mutasil, ya ini domir yang tidak nampak. Mutasil itu untuk yang domir yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, untuk domir yang tidak bisa berdiri sendiri, contohnya biasanya domir-domirnya itu disimpan di akhir kata. Jadi kalau kita bahas Indonesia kan itu pulpen dia, seperti itu. Atau misalkan kuncinya, atau misalkan ya ada katanya, imbuhannya lah gitu. Contohnya zalika kolami, nah kayak gitu, itu pulpen saya. Nah, atau misalkan tilka tilka kolan suatuhu, nah kayak gitu. Di mana domirnya?
kolan suatuhu. Nah di situ sebagai domir. Domir yang baris tapi mutasil. Jadi tidak mutasil karena tidak bisa berdiri sendiri. Karena ya itu ketika kita artikan dalam bahasa Indonesia itu imbuhannya itu nyah, nyah, nyah gitu ya. Jadi kayak apa ya? Oh ya tadi tilka kolan suatuhu. Itu pecinya, nah gitu, itu pecinya dia laki-laki karena hu itu kan untuk laki-laki gitu ya, laki-laki sendiri. Tilka kolan suatuhu, nah kayak gitu. Atau misalkan lagi untuk yang jamaknya kayak zalika masjiduhum, nah kayak gitu. Mana domirnya? Hum tadi, masjiduhum. Nah kata hum itu domirnya, tapi termasuk domir yang baris mutasil, yang tidak bisa berdiri, yang tidak bisa dia berdiri sendiri, yang nampak tapi tidak bisa berdiri sendiri. Nampaknya dengan adanya terlihat domir tersebut bahwa domir itu hum, tapi tidak bisa berpisah dari kalimat karena punya imbuhan nyahnya gitulah gitu. Nah kemudian ada satu lagi nih ya, yang domir mustatir. Domir mustatir itu domir yang tidak nampak. Kenapa? Karena ketika kita masukkan dalam sebuah kata dalam bahasa Arab ya, atau bisa kita sebut dengan kalimat, kalau si domir tersebut kita tidak kelihatannya seperti tidak sama dengan domir-domir yang ada 14 itu tuh. Nah, biasanya itu dimasukkan ke dalam fi'il madi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amr. Contohnya seperti ini. Kan contohnya dari fi'il madi terlebih dahulu. Dalam fi'il madi itu ada namanya tasrif lugawi, yang contohnya kayak fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahata, fatahtuma, fatahtum, fatahati, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Nah kayak gitu. Contoh, fatahtu al-baba. Nah artinya saya membuka pintu. Nah di situ kan kalian bisa melihat ya, fatahtu al-baba. Mana domirnya gitu ya? Mana domirnya? Kok nggak ada kata hu atau kata ha, kata huma, kata ana, atau nahnu, nggak ada. Nah dikarenakan mustatir itu jadi domirnya tidak nampak, tapi diganti dengan huruf-huruf yang lain. Dalam kata fatahtu, yang tadinya domirnya tuh ana atau saya, diganti jadi dengan huruf ta, jadi fatahtu. Nah begitu, itu tuh di situ sebagai domir. Kemudian untuk yang fi'il mudhari dalam bentuk musanna, contohnya seperti yadhhabani atau libani. Nah kayak itu, yadhhabani atau libani artinya dua orang murid atau santri sedang pergi ke masjid. Nah yadhhabani tolibani, mana domirnya? Ya karena mustatir itu jadi domirnya tidak nampak, tapi domirnya itu diganti dengan huruf ya dan alif, jadi tidak nampak. Ada kata humanya atau ya antumanya apa, tidak ada, tapi diganti. Nah kemudian satu contoh lagi untuk yang jamak tapi dalam fi'il ini fi'il amr nih, fi'il atau kata kerja yang menyuruh gitu ya. Nah contohnya seperti idhabu biasanya itu untuk yang nyuruh ya. Contohnya seperti idhabu ilal masjid. Nah mana domirnya? Nggak ada kan, nggak kelihatan ya. Nggak ada kata, nggak ada berakhiran imbuhan seperti gitu, antum atau hum, atau misalkan hunna, atau misalkan antuna gitu ya, nggak ada. Kenapa? Karena itu tuh karena domir mustatir, yang domirnya itu tidak nampak. Nah gimana digantinya tadi dengan
idhabu ada wawu di situ. Nah, itu ada di pembahasan fi'il amr. Tapi di sini saya hanya membahas tentang domir. Mungkin cukup sekian pengulasan ulang mengenai domir. Ada mengenai domir pada video kali ini. Dari saya mohon maaf bila kesalahan dan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.